kenapa cewek-cewek sekarang semuanya standar TikTok ya? Sebenarnya itu cuma, menurut aku itu cuma cocok logi aja, karena Maksudnya standar TikTok gimana? iya sekarang tuh sebenarnya tuh cewek standar TikTok, cari cowok standar TikTok. Kalau misalnya permasalahan apa, lihatnya di TikTok. Kalau misalnya lu nyari cewek sekarang, cari di kampung-kampung guys, sumpah. Sekarang kita lihat yang muda-muda deh, yang umur 20-an, belasan, udah mulai kayak standar TikTok kan. Sekarang lu bayangin aja gimana caranya. Cowok bayarin makan, jemput itu bukan effort, nemenin lu bukan effort. TikTok bilang itu adalah suatu kewajiban. Gila, belum jadi suami anjing, udah disuruh menafkahi anjing. Dan itu tidak harus diapresiasi karena itu kewajiban. God damn. Gue ingin menekankan dulu semua kalau stop lah standar-standar. Kalau lu cuma menikmati video itu untuk semangat-semangatan lo ambil positifnya nggak apa-apa. Cuman kalau apa-apa lo ikutin kayak, oh cowok sekarang harus gini, cewek harus gini, enggak lah. Hidup kita ya kita, orang ya orang. Lo mau sama gue udah, nggak mau ya udah, get the off lah gitu loh. Kenapa banyak orang hidup berdasarkan apa yang mereka lihat di internet? Pernah nggak sih kamu merasa relate banget sama kata-kata atau tren yang lagi viral di media sosial? Seperti misalnya di TikTok, mungkin tentang toxic relationship atau self-love. Namun kadangkala atau bahkan seringkali tren-tren kayak gini justru bikin kita jadi berkonflik dengan pasangan, kurang bersyukur, atau jadi merasa hidup kita kurang sempurna. Nah, sebenarnya, apa yang terjadi di balik fenomena ini? Mari kita bahas. Di media sosial, kebanyakan orang cuma nunjukin sisi terbaik hidup mereka. Ini bikin kita ngerasa kalau hidup orang lain selalu sempurna. Kita jadi berpikir kalau kita juga harus hidup sesuai standar yang kita lihat di layar ponsel kita. Masalahnya, standar itu seringkali nggak realistis. Tren yang viral cenderung dibuat terlalu sederhana atau dilebih-lebihkan, sehingga kita gampang terpengaruh tanpa sadar kalau itu bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Kita sebagai manusia cenderung suka membandingkan diri dengan orang lain. Fenomena ini bisa disebut social comparison. Di media sosial, perbandingan ini bisa bikin kita merasa kurang puas dengan hidup kita sendiri, apalagi kalau lihat orang yang kelihatannya lebih sukses. Sebaliknya, kalau kita membandingkan diri dengan orang yang kelihatan lebih buruk, kita jadi merasa lebih baik dan bisa jadi merasa sombong. Hal inilah yang justru bikin pola pikir kita nggak sehat. Akhirnya, kita jadi terjebak perasaan negatif yang sebenarnya nggak perlu ada. Ada juga yang namanya emotional contagion, yaitu penularan emosi. Kalau kita terus-terusan lihat konten yang sedih, marah, atau bahkan kata-kata motivasi, perasaan itu bisa menular ke diri kita. Meskipun itu nggak sesuai sama kehidupan kita, kita bisa aja merasa kayak kita juga ngalamin hal itu. Makanya banyak orang yang merasa tersakiti atau merasa dirinya kurang sempurna, akibat dari ikut-ikutan tren yang sebenarnya jauh dari kenyataan dalam kehidupan mereka. Selain itu, banyak dari kita yang belum terbiasa memfilter informasi sebelum ikut-ikutan tren di media sosial. Kita seringkali langsung ambil kata-kata atau tren itu tanpa mikir panjang apakah itu cocok dengan hidup kita atau tidak. Alhasil, kita bisa jadi sering berkonflik dengan pasangan, teman, atau bahkan diri sendiri. Ada juga yang namanya FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu rasa takut ketinggalan tren atau nggak dianggap keren sama orang lain. Ini bikin banyak orang ikut-ikutan tren viral, meskipun sebenarnya itu nggak sesuai sama nilai hidup mereka. Akhirnya, kita merasa tertekan untuk selalu tampil sesuai dengan apa yang lagi populer di media sosial. Jadi sekarang itu lagi ada fenomena standar TikTok gitu. Itu memberikan kita ilusi bahwa seakan-akan pilihan kita ini banyak sekali gitu. Tapi ilusi ini jadi kadang merusak juga baik untuk laki-laki dan untuk wanita tuh, ya kan? Karena mungkin ekspektasinya jadi terlalu tinggi. Iya, betul. Itu ada orang-orang yang kena gitu, pengaruh itu. Makanya orang gitu itu harus belajar mengendalikan pikirannya, ya kan? Karena orang ini sebetulnya dia kan diatur sama dia punya pikiran dan dilandasi sama pengalaman hidupnya dia. Kan kalau orang Jawa itu bilang ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dume. Tiga itu. Ojo gumunan itu jangan heran melihat segala sesuatu yang megah, artinya yang megah kelihatan wah itu, ya kan? Kemudian ojo kagetan. Terus ada yang ketiga ojo dume, jangan merasa diri hebat. Jangan sombong gitu maksudnya. Ya, itu filosofi lama tapi itu pantas untuk dijadikan bahan pertimbangan buat kita di zaman medsos ini gitu. Kita ngambil pelajaran dan ngambil manfaat dari medsos itu. Nah, jadi itu yang harus dikendalikan. Mengambil manfaat itu dari mana saja bisa kita ambil manfaat. Tolong jangan tetapkan standar TikTok ke dalam kehidupan sehari kita, karena gak ada yang real. Manusia-manusia soleh yang pernah ada dengar di TikTok itu gak real. Manusia-manusia loyal yang pernah kalian di TikTok itu gak real.
Kok tahu? Saya konten kreator. Kenapa kira semua konten saya benar? Hah? Jadi live saya itu semua real. Gak ada. Live saya ngomong itu real. Gak. Ya. Real sih. Enggak, dalam artian fake. Everything is fake. Dan bikin standar kita memandang manusia lain itu gak masuk akal. Contoh, perempuan-perempuan yang mau dapat suami sebagaimana standar TikTok, atau suami-suami yang mau dapat perempuan sebagaimana standar TikTok. Jadi kita memandang, oh manusia-manusia di TikTok kok bisa ya orang-orang di TikTok luar biasa. Ya karena Anda lihat adalah perpaduan beberapa manusia-manusia, sifat-sifat baik manusia. Anda mau itu semua datang kepada satu orang yang itu gak mungkin ada. Ya Allah, kesalahan. Ya mungkin ada. Tolong, sadar itu jangan pernah terapkan kehidupan real. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita perlu lebih sadar dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ingat, nggak semua yang kita lihat di internet itu adalah kenyataan. Kemudian pilihlah konten yang positif dan bikin kita jadi lebih baik, bukan yang justru bikin kita punya pemikiran atau perilaku negatif. Selanjutnya, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Fokus aja sama perjalanan hidup kita sendiri. Lalu sebelum merasa relate dengan berbagai postingan di media sosial, coba tanya pada diri sendiri dulu, apakah ini beneran sesuai sama realitas diri kita atau tidak? Dan yang terakhir, tingkatkan kemampuan kita buat menilai konten secara kritis, biar kita nggak gampang terbawa arus tren yang nggak ada habisnya. Pada akhirnya, media sosial itu cuma alat. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya, dan seberapa besar kita membiarkannya memengaruhi hidup kita. Jadi, yuk mulai bijak dalam menggunakan media sosial dan lebih hidup sesuai dengan kenyataan, bukan ilusi yang ada di layar. Hidup kok disetir FYP.